Mas Jazil dulu mau nangkapin dulu di barang ini dulu. Sebelum kita ke Jayadi. Tentu ini kan politik ya, dunia politik tentu yang disebut akal-akalan ya pasti ada. Itu fakta kok. Politik praktis itu memang akal-akalan. Jadi, nah dari sisi itu menurut saya wajar-wajar saja. Apalagi kalau di mana politik itu seni kemungkinan. Kemungkinan itu bisa A, B, C, D. Nah, atas motif apa, untuk apa, setiap partai, setiap orang juga punya cara untuk mengukurnya. Gitu. Ya. Tetapi sekali lagi, karena kami itu juga partai yang lahir di era reformasi, kami juga menghargai demokrasi, kita menghargai konstitusi, tentu kita juga pada ujungnya tidak boleh menabrak itu semua. Oke. Gitu. Tapi kalau soal wacana, usulan, kritik, akal-akalan, ya silakan saja. Akan diuji nanti iya, pada kan akhirnya. boleh aja. Masa orang nggak boleh akal-akalan? Iya. Boleh, apalagi di politik. Iya. Kalau di politik nggak pakai akal-akalan, ya menurut saya nggak bisa malah. Iya. Ada tambahan? Karena politik itu ya kemungkinan itu, seni membuat kemungkinan. Ya bagus, jadi ditelanjangkan aja bahwa politik itu akal-akalan. Udah, kalau begitu nggak perlu ada pemilu sebetulnya kan. Karena pemilu itu digunakan untuk mencegah akal-akalan sebetulnya. Artinya filternya itu, osmosisnya, filternya terlalu gede air-air ini nih. Kan kita ingin supaya akal-akalan itu makin lama makin hilang gitu kan. Jadi kalau kita bilang apa yang sukses pada demokrasi sekarang, yaitu akal-akalan orde baru carry over ke dalam sistem ini. Artinya kita nggak berubah sebetulnya. Jadi itu aja kita rumuskan bahwa kita memang tidak berubah dan tidak ingin berubah gitu. Karena kita nggak mau masuk pada politik, pada taraf yang lebih etis gitu. Nggak bisa itu. Jadi mungkin sekarang kita lagi berubah ke arah baronisasi seperti politik Filipina yang betul-betul full akal-akalan. Iya, kan ujungnya begitu kan? Jadi faktanya juga begitu kok. Betul, karena makanya menurut saya perlu ditelanjangkan supaya apa? Supaya ada kritik di situ. Supaya ada juga diskursus di situ. Nah, karena itu kan gitu. Ya, bukan berarti kita tidak memiliki etik dan ide gitu ya. Anda mengakui ini banyak kita harus akui memang begitu. Jadi ide perpanjangan itu akal-akalan bukan Mas? Kalau ide perpanjangan bagian dari akal-akalan? Ya kalau itu dianggap sebagai seni kemungkinan, ya itu bagian dari probability yang ada. Kalau kata Rocky, politik attacking impossibility. Iya, tapi kan kita nggak bisa tagih dari kan sistem pemilu kita dari awal adalah sistem ijon, kan begitu kan? Jadi nggak mungkin kita tagih etik, tagih value dari itu. Jadi kita pergi pada satu fakta bahwa memang kita belum siap berdemokrasi, kan itu aja. Jadi kita simpulkan aja secara gampang bahwa memang kita nggak siap itu. Bahkan LSM aja nggak siap kok berdemokrasi apalagi partai politik itu. Yang kita faktanya begitu. Tapi jadi kita balik pada sesuatu yang faktual mesti kita terima sebagai kebenaran gitu. Padahal politik adalah evaluasi terhadap yang faktual. Itu bedanya kan. Jadi kalau kita bicara tentang ide dari para pendiri bangsa ini, dia lihat monyet lu gue bikin bangsa ini supaya berakal kok jadi akal-akalan. Kira-kira begitu. Ya, itu kritik kita juga. Tapi kalau menurut saya kita harus luruskan dulu bahwa kehadiran partai di Republik ini, kehadiran partai ini bagaimanapun berhasil menetralisir mengakomodir chaos di masyarakat. Jadi tidak relevan lagi ada demo-demo, ada satu ketidakpuasan, semua udah tersalur. Lepas daripada kualitas anggota DPRD di kabupaten kota, anggota DPRD di sudah teraspirasi gitu loh. Itu artinya ada satu nilai positif daripada kehadiran partai. Mengakomodir, menyalurkan aspirasinya dan sebagainya. Ini juga satu hal sehingga tidak ada dalam kamus itu dikatakan akal-akalan. Terkecuali partai itu tidak berkualitas. Ya itu sorry. Saya nggak bisa campuri itu. Gitu loh. Gimana? Dan bahkan saya biarkan. Saya harus klarifikasi ya. Itu dalam konteks teori politik praktis. Kalau kita membaca misalkan teori-teori lama, itu memang isinya juga begitu kan. Kompetisi siapa juga yang mengajarkan politik akal-akalan. Lihat misalkan Le Principe yang dibuat oleh Niccolo Machiavelli. Itu di situ kita bisa melihat bahwa
secara apa namanya teori itu mencari fakta-fakta politik yang Oke, saya terangkan ya. Bagian itu. Iya. Ajar Pak Rocky udah. Mainkan. Machiavelli nulis 2 buku. Satu Il Principito, The Prince. Satu lagi Discourse. Anda nggak baca Discourse? Iya, iya. Karena itu. Ya, nggak ada masalah. Oke, saya terangkan ya. Waktu Machiavelli menulis buku itu, The Prince, dia tidak mengajarkan politik yang akal-akalan. Dia justru membocorkan istana yang akal-akalan. Begitu cara membaca Machiavelli. Jadi itu pamflet untuk memperlihatkan, membocorkan, begini loh politik yang akal-akalan. Ikuti, jangan ikuti yang Discourse, buku keduanya tuh. Nah ini bahayanya kalau anggota DPR nggak baca buku dengan baik tuh. Aku akan ajarkan nanti. Ya nggak ada masalah, kita akui saja Ya, kalau karena kita itu. belum baca. Tetapi maksud saya, Iya. politik praktis hari ini juga jauh dari ide, Nggak, dari gini, ideal. gini. Idealitas itu tadi ya. Idealitas itu. Itu Iya, harus tapi kita akui. jangan jadikan Machiavelli seolah Machiavelli mengajarkan politik yang akal-akalan. Machiavelli mengajarkan ide republik. Itu intinya. Itu cara berpikirnya tuh. Iya, iya. Jadi kalau soal cara membaca aja nggak bisa, ya pasti dia jadi akal-akalan kan. Itu partai yang tidak berkualitas nantinya. Itu kan sayang itu. Oke, kita Karena sudah saya sampai di ujung. termasuk di awal itu membela PKB karena saya berteman dengan Gus Dur. Dan Gus Dur kalau dibilang beginian itu digampar Gus Dur loh bahwa nggak bisa membaca Machiavelli gitu. Iya. Abis ini. Oke. Oke. Kita mau lanjutkan Jayadi dulu. Diskusi Machiavelli-nya di sana. Iya di sana aja. Nah, oke, kita mau minta penutup Kak Jayadi. Setelah itu kita akan sapu bersih dengan para pembicara-pembicara di sini. Kita kembali lagi ke hitohnya nih, perpanjangan masa jabatan, isu tunda pemilu. Apakah ini aspirasi rakyat atau keinginan elit? Apakah ini memang kebutuhan atau memang ini hasrat kekuasaan? kasih Udah dibilang tunggu besok. Kasih dulu. Kasih Ya, dulu Kak Jayadi. Siapa tahu goyang kawan ini kan setelah ini. Ya, ini Ayo. spill-spillnya kasih dikit Tolonglah dikit Iya. aja. Duluan ini Detikkom. Iya, Temuan tolonglah. sementara lah gitu. Iya. Sambil Selesai. Iya. Jadi saya menikmati tadi diskusi Bang Rocky dengan yang lain-lain ya soal akal-akalan. Ya memang harus diakui bahwa akal-akalan menjadi salah satu pola politik yang ada gitu. Dan saya kira itu sifat manusia kan yang ingin berkuasa gitu. Dan demokrasi pun basis pokoknya adalah freedom, kebebasan, termasuk kebebasan mengakali orang kan. Nah, tetapi masalahnya kebebasan mengakali orang itu berhadapan dengan kebebasan orang mau diakali kan? Gitu. Tadi gue udah puji-puji lo, sekarang lo jadi dungu. Enggak, kan gitu. Di mana ada Kebebasan ajaran mengakali orang demokrasi? itu akan berhadapan dengan kebebasan orang itu untuk tidak mau diakali. Gitu. Oke, tapi bukan meminta orang saling mengakali. Ya tidak. Ya tidak. karena itu kan jangan fakta sebutkan aja. bahwa itu soalnya. Ya, itu kan fakta saja yang kita lihat sehari-hari. Ya fakta Tapi kan itu dalam- bukan fakta. Kan bukan karena ide manusia- demokrasi fakta itu kan. Kan justru demokrasi mau keluar dari state of nature yang akal-akalan Iya, itu. betul. Itu yang mau saya sampaikan Bang Rocky. Ya Anda terlambat sampaikan. Terus. Gitu. Lanjut Bang Kak Jayadi. Demokrasi itu muncul untuk mengatasi kebebasan yang terlalu bebas itu. Jadi karena itu dia memerlukan yang namanya rambu-rambu kan, aturan main, kontrol. Nah itu satu, rambu-rambu itu, konstitusi. Tapi ada rambu-rambu lain, yaitu rambu-rambu etis. Nah oke, itu poin bagus tuh. Gitu loh. Jadi Rambu-rambu gua kasih etis pujian itu lagi yang sekarang. mungkin susah. Rambu-rambu etis. Bahwa kalaupun misalnya saya, seorang politisi, seorang yang sangat berkuasa, punya kesempatan untuk memperpanjang kekuasaan saya, untuk mengakumulasi kekuasaan saya sebesar mungkin, tapi saya melihat bahwa dalam jangka panjang itu akan mendapat dampak buruk bagi negara saya, maka saya kemudian menahan diri untuk tidak melakukannya. Nah itu kan yang tidak mudah. Jadi akal-akalan itu memang sering kita temui, tetapi jangan lupa kita punya rambu-rambu konstitusi dan rambu-rambu etis. Nah, dan itu rambu-rambu etis itu bisa ada kalau sebagian besar kita masih berpikir waras gitu.
Nah, kalau saya tanya ke publik, tampaknya publik kita masih waras, Mas Budi. Kita bocoran. Itu dong. Headline detik malam ini. Sebelum keluar angka, Jayadi Hanan. Menurut survei LSI, publik masih waras. Ini bocoran lah, bocoran. Maksudnya dalam kategori siapa nih yang waras ini? Apakah perpanjangan atau enggak? Perspektifnya bisa berdua. Oke, thank you Kak Jayadi. Saya mau Mas Jazil dulu tutup. Seberapa yakin Anda bahwa ide ini akan berhasil, akan mendapatkan dukungan tripartit tadi, partai politik, publik, dan juga alasan-alasan yang kuat. Itu pertama. Yang kedua, sesuai dengan judul ini, apakah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini memang kebutuhan atau hasrat kekuasaan semata? Mantap. Tentu PKB sesuai dengan mabda siasinya kan ingin gitu partai ini betul-betul memberikan dan melindungi kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, dan juga memberikan manfaat pada orang banyak. Nah, bahwa apakah nanti usulan ini bisa berhasil atau tidak, kalau saya secara pribadi ya, itu rumit. Kalau dari mau menghitung persentase mungkin lembaga survei. Tetapi menghitung kerumitan menurut saya itu rumitnya luar biasa. Kerumitannya 80%. Karena apa? Karena menangkap opini publik itu juga tidak mudah dan terus berkembang. Kecuali misalkan pada 2024 ada peristiwa yang luar biasa yang kemudian publik terpaksa harus menunda pemilu. Bukan memperpanjang ini ya, menunda pemilu dulu. Ya. Soalnya ini ada beberapa penjelasan juga dari para pakar. Menunda pemilu itu bukan berarti memperpanjang masa jabatan. Nah, itu yang menurut saya menjadi diskursus untuk pencerdasan publik juga gitu. Jadi ya kita lihat saja perkembangannya. Tapi kalau saya pribadi rumitnya luar biasa. Karena apa? Karena mempersyaratkan dukungan publik. Ya. Kecuali negara ini melakukan referendum, ya itu gampang. Itu gampang lagi dong. melihatnya. Ya gitu kan, ya, itu sama. Ya. Tapi kalau sepintas-sepintas ya kita bisa menangkap kan. Nah, kalau menangkap bisa objektif, bisa ada unsur subjektifnya, misalnya gitu. Oke. Mas Jazil, ini terakhir. Ya. Ini terakhir diyakinkan publik dengan yang menonton kita pada malam hari ini. Ya. Bahwa ide Anda itu memang sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk memenuhi hasrat kekuasaan. Ya tentu barang yakin. ini barang bagus. Ya. Barang jinak ini. Kita tunggu saja perkembangan publik. Karena apa? Karena politik masih dinamis. Keadaan juga dinamis. Dan yang menjadi bantalannya adalah COVID-19 dan juga soal ekonomi. Jadi begini, dibilang tadi rumit. Saya pikir saya tidak ada melihat rumit itu. Abang tadi kata bilang susah. Loh bukan, kalau dikatakan rumit, ya sorry ya, kacamata yang dipakai oleh PKB. Kalau PDI Perjuangan itu kan bisa diidentifikasi, bisa dicek. Apa sih alasannya nunda? 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang rumit? Nah tadi kan Loh tidak, tadi yang dikatakan yang itu saya rumit. sebut prosesnya. Rumit. konstitusi Proses proses untuk konstitusinya. melakukan penundaan. Wah, kalau begitu berbahagialah PDI Perjuangan. Nggak sampai ke rumit-rumit begitu kita. Iya dong. Kita udah profesional. Iya. Aspirasi Loh, ini daripada berarti nggak profesional atau gimana? bukan aspirasi daripada tingkat cabang ranting, anak ranting itu sudah mewakili. Lah PKB-nya rakyat. sudah menerima aspirasi Ya dari nggak bawah tahu yang aku dikeluarkan. walau-walam. Lo enggak, aku menceritakan partaiku gitu. Ya, Lanjut lagi betul, Pak Mas Jazil, jadi intinya yakinkan publik Ya sekali lagi. ini kan baru wacana yang menunggu perkembangan semuanya ya. Jadi belum bisa dipastikan. Tetapi kalau PKB dalam posisi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat banyak, kita akan ada di situ. Kita tunggu saja nanti. Saya tidak berusaha untuk meyakinkan dengan berbagai alasan karena publik juga punya nalar yang lain untuk melihat keadaan. Ya, berarti Jadi ini kalau barang ada liar pun berarti. nanti PKB udah mengantisipasi dari awal gitu ya. Ambil kredit lah. Ya, Kan apa gue bilang? Apa gue bilang? Udah aku bilang kemarin kamu nggak dengar. Waktu Bang Panda bilang enggak, aku bilang iya. Duluan lagu dia. Itu Bang Panda, martabak udah mau habis nih. Martabak udah mau habis, pisang goreng sudah nggak ada. Iya, lagi juga. Kalau menurut pendapat saya,
Ya, saya bukan mengapakan partai-partai lain. Artinya partai itu pemahaman saya mewakili rakyat, aspirasi rakyat. Dan yang dibicarakan oleh Ketua Umum Megawati atau Sekjen Hasto atau sebagainya, itu bukan omongan pribadi mereka. Itu on behalf, mengatasnamakan. Ya nggak gampang loh mencapai 22%. Iya kan? Nggak gampang loh mencapai anggota di parlemen sampai 137 gitu loh. Itu diwakili oleh rakyat gitu loh. Jadi kita sangat hati-hati, sangat betul-betul diperhitungkan, dan partai ini terus terang partai yang profesional, yang setiap tahun membuat satu kaderisasi kepemimpinan, betul-betul teruji dan terlatih. Mengenai ide ini gimana? Gimana? Ide ini nih, menjawab pertanyaan tadi di Ini poster. apakah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini memang kebutuhan rakyat kita? Nah, yang ku tahu, Atau memang hasrat kekuasaan? yang ku tahu mayoritas di partai PD Perjuangan belum melihat itu satu pertanyaan yang menarik. Salah pula kita bikin pertanyaan. Loh iya. Ya kan? jadi pertanyaannya yang salah nih? Iya. Salah lah kita. Mana kita berani? Bukan pertanyaan yang menarik ini. Iya. Oh, bukan salah tapi nggak menarik. Nggak menarik ya. Belum tentu salah. Belum tentu salah. Menarik Iya. bisa benar. Bisa benar. Iya. Iya, tapi nggak menarik Nggak aja. menarik. Nah, jadi ide ini seberapa optimis atau pesimis, Bang? Ide ini akan dimakan Bukan publik? ide, nanti kita gede rumongso. Nah, Ide itu, pikiran itu membuat kami tambah yakin ternyata kami partai yang besar. nah. Oke. Kader kami, Jokowi, diperebutkan. Mau diperpanjang apa tidak? Wah, kan terharu kita. Loh, enggak ini kalau mau ngomong. Sur juga, Bang. Sur juga ya, beda ya. Berasa dipuji ya berarti. Iya. Taunya kita diumbang, tapi Tapi sur. itu Tahunya kita diumbang tapi sur. Lu Lu aja lah. Torik aja lah. Torek. Kasih dulu. Ini Iya, lu udah aja lah. ini udah injury Udah time. saatnya lu uji nyali di Iya. sini lah. Sudden Coba lah. death extra time. Tadi Gua Anda nggak kan main aman aja ke sini nih. Coba lah. Gua nggak mau memperburuk rekor gua malam ini. Udah aman ini gua sampai sini. Coba Torik silakan. Bang Rocky, penutup aja. Jadi coba kita layani usulan konyol itu ya. Karena ekonomi tidak tumbuh, maka pemilu mesti diundur itu. Karena belum 40%, maka pemilu harus diundur. Dan lain-lain. Dua ini aja kita uji itu. Bagaimana kalau minggu depan ada kejadian politik di dunia, NATO akhirnya memutuskan untuk berkelahi dengan Rusia. Lalu Cina akhirnya mengambil kesempatan itu karena Amerika lagi sibuk di Eropa Timur, dia langsung operasi di Cina Selatan tuh, mengambil momentum itu. Maka terjadilah pergolakan dan Indonesia langsung kehilangan seluruh akses pada sumber daya tuh, energi segala macam karena dijepit di Cina Selatan itu. Dulu pasti ada non-fly zone. Lalu orang bertanya, daya tahan Indonesia itu berapa lama itu? Hitungan intelijen 14 jam. Lumpuh Indonesia itu. Kalau global politics itu terjadi. Minggu depan bisa aja terjadi. Di dalam keadaan itu, orang ingin ada yang memimpin itu. Belum 40%. Tentu orang ingin pemimpin yang kuat. Kalau kita baca misalnya pergerakan big data soal nama-nama di dalam sistem deteksi milenial, mereka menganggap bahwa Putin itu hebat karena dia punya determinasi itu. Siapa lagi yang hebat itu? Erdogan punya determinasi. Jadi figur orang yang punya determinasi udah dibentuk oleh peristiwa politik dunia. Sehingga orang tinggal cari siapa di Indonesia yang punya semacam karakter Putin plus Erdogan itu. Siapa? Mas Jazil? Nggak ada yang politisi sipil. Orang mulai lirik, Andika udah 3% nih. Begitu ada peristiwa politik naik 7%. Dari 7% ke 21% itu soal kecil, cuma namain margin of error. 21%. Caimin masuk nggak dalam kategori Udah lama masuk kotak dia, bukan masuk kotak, masuk kardus. Caimin. Karena ini problem psikologi orang itu. Jadi bisa terjadi keadaan di mana orang kuatnya muncul. Dengan psikologi itu,
Seseorang yang punya potensi untuk menampilkan diri sebagai orang kuat mulai menghitung potensi dia itu. Ya biasanya Panglima TNI yang dilirik duluan itu, bukan politisi itu. Itu hipotesis saya gitu. Hipotesis kedua, kalau kita mau menumbuhkan ekonomi, kita percepat aja pemilu. Karena pemilu selalu multiplier efek pada ekonominya itu besar. Ekonomi tumbuh karena pemilu. Pemilu itu industri. Rakyat itu menunggu serangan fajar. Dan waktu kita bilang percepat, seluruh konglomerat, hantu blau segala macam ini, oligarki, berebut untuk kasih uang. Karena nggak mau ketinggalan kereta. Ekonomi pasti hidup. Jadi seluruh keterangan tadi bahwa menunda itu demi ekonomi itu justru nggak masuk akal. Percepat aja tuh. Itu hipotesis saya kedua tuh. Hipotesis ketiga, Pak Jokowi lagi didukung oleh 73%. Kita assume aja itu benar tuh. Ini kesempatan Pak Jokowi untuk mundur. Karena dia bilang saya ternyata punya legitimasi besar. Karena itu sebagai negarawan saya serahkan, saya percepat pemilu. Dengan kalkulasi, kalau dia nggak percepat, dia tunggu dulu bisa dia betul-betul turun lagi. Nanti dia diborgol itu. Jadi sebelum diborgol mending turun kan. Kan ini kemewahan politik kan bagi Pak Jokowi. Jadi itu intinya tuh. Saya baru bayangkan tadi soal global politik. Saya nggak mau sentuh soal jogging-jogging tentara di Papua tuh. Kalau itu terjadi lebih naik lagi Pak Andika itu. Jadi ini yang mesti kita hitung sebetulnya tuh. Bukan hitung yang remeh-temeh tadi. Begitu dah. Politik itu kan mesti ada high profile lah. Masa tukar tambah. Pembicaraan begini kalau ditonton oleh milenial bilang ini orang-orang ini mau mempengaruhi kita untuk ikut pemilu. Padahal pembicaraan mereka dangkal semua tuh. Itu milenial akan bilang vibes-nya nggak dapat nih. Love language. Berarti infiltrasi gua ke Rocky berhasil. Jelas lah. Gua yang mental infiltrasi. Tapi ada satu bos menarik. Muncul nih bareng-bareng nih. Namanya Panglima TNI. Itu kita sambung minggu depan sama dia lagi Itu nih. kita sambung minggu depan. Apakah? Dan bisa-bisa yang nyambut duluan PDIP. Gimana? Makasih dulu Bang. Terakhir. Panglima TNI barang bagus nih katanya. Enggak, yang diceritakan Rocky tadi, situasi itu menimbulkan satu tokoh seperti Panglima. Butuh seorang tokoh. Bukan Andika berarti. Bukan, Apa? bukan Ansi Seperti Andika. Panglima. Kader PDIP ada yang masuk dalam kategori itu nggak? Bukan soal kenapa kalian mempersempit. Iya, aku kan Ada adu tokoh domba aja militer sedikit. yang muncul dalam situasi yang kritis. Jangan Gitu tanya loh. lagi sesuatu yang udah diandaikan. Iya. Oleh Pak Anda ini Jokowi. komorbid. Gua udah Komorbid apa lagi nih. bos? Udah Imunitasnya apa? nggak tinggi. Ini kita nggak menghargai produser, Bos. Udah gini-gini dari tadi 15 menit. Oke. Oke. Iya. Terima kasih. Demikian adu Diskusi. perspektif malam hari. Terima kasih Bang Yang Panda. iya. Terima kasih Mas Jazil. Terima kasih Rocky. Yang penting kita beradu, nggak perlu ada kesimpulan. Dit. Betul. Sampai jumpa lagi di adu perspektif berikutnya. Detik.com Total Politik. Siap. Kalau ada munaslup di PKB, gua pasti pilih dia.